Oke, selamat datang kembali. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara perhitungan ANOVA 2 jalur atau ANOVA two way menggunakan Microsoft Excel. Ya, seperti biasa, sebagai panduan, kita dapat melihat pada buku hasil karangan saya sendiri dengan judul Statistika Terapan dalam Lingkungan Bidang Olahraga, Aplikasi Microsoft Excel dan SPSS dengan pengarangnya dari Publish. Oke, kita lanjut saja kepada isi bukunya. Untuk perhitungan ANOVA 2 jalur, ANOVA 2 jalur dan Excel tuh halaman 227. 227 kita langsung saja ke halaman 227. Oke. Di halaman 227, jadi ANOVA 2 jalur menurut Amanda dan Fadil yaitu digunakan untuk menganalisis masalah yang terdiri dari dua variabel dan masing-masing variabel bebas dibagi dalam berkelompok. Ya, jadi biasanya kalau kasusnya di secara metode penelitian atau secara di olahraga biasanya ada dua model pembelajaran atau dua metode latihan dan ada variabel moderatornya. Apakah itu misalnya kebugaran jasmani, apakah itu motivasi, biasanya terdiri tinggi rendah, bisa 3 juga, tinggi sedang baik, biasanya seperti itu. Jadi sini saya akan menggunakan analisis two way-nya tuh biasa saja. Jadi hanya untuk 2 kali 2 lah biasanya desain faktorialnya. Ya. Itu tergantung nanti desain yang digunakan, bagaimana penelitian Anda yang digunakan, bagaimana Anda mengolahnya, apa yang Anda sajikan, itu tergantung dari Anda juga. Sebagai contoh biasa, saya sudah mempersiapkan data. Sebagai contoh di sini, data yang saya siapkan, di sini ada model SE, ya, model SE dan fundamental FMS itu fundamental movement skill tinggi. Ini SE fundamental movement rendah, ada konvensional FMS tinggi, ada konvensional FMS rendah. Jadi kalaupun sudah ada data kita tidak dapat langsung mengolah, kita harus menggunakan tabel penolong dulu. Nah, yang pertama misalnya di sini SE-nya tuh yang ini, ya, ada apa SE, tulis kita SE-nya misalnya, kita bikin SE-nya, kemudian kita ginikan dulu ya biar lebih lebih terlihat. Terus konvensional sama, misalnya ada 10 juga. Ya, kemudian di sininya faktornya misalnya FMS tinggi, sebelahnya FMS tinggi dan FMS rendah. Ya, dari setelah ini kita kopikan, misalnya SE tinggi ini kita kopikan, berarti letaknya di sini. Yang FSE rendah kita kopikan, letaknya di sini. Konvensional tinggi berarti di sini angkanya. Terus konvensional rendah letaknya di sini. Ini kita tambahkan ya, jangan sampai tidak. Nah, harus sama seperti ini. Ya, sebagai terus untuk perhitungannya tetap kita masuk data, terus data analisis ya. Kalau yang single factor menggunakan yang ini, yang ANOVA single factor. Untuk yang ANOVA two way menggunakan yang ini. Ya, kita oke, biasa. Kemudian ya, setelah ini untuk input ranknya kita masukkan semua. Yang setelah kita buat semua itu kita masukkan. Kita masukkan di sini. Ini kita masukkan semua.
Nah, di sini perbedaannya ada sample. Sebagai contoh misalnya row sampelnya di sini berarti kita hitung dari sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Jadi tiap kelompok karena ada 4 kelompok ada 14. Jadi row per sampelnya kita tulis angka 14. Ini nanti tergantung penelitian yang Anda gunakan sampelnya seperti apa. Bisa 10, bisa 12, bebas. Pokoknya ingat-ingat itunya. Berapa sampel tiap kelompoknya. Ya. Setelah ini masuk, output rank. Ya, biasa. Klik ini. Nah, di mana tempatnya bebas ya. Saya tempatkan di sini saja. Oke. Ya, setelah ada hasilnya biasa seperti yang ini, kita blok dulu. Kita 2 angka belakang koma. Seperti dulu ya, agar lebih terlihat. Oke. Kita seperti dulu ini. Nah, lihat semua kan? Terus ini 2 angka belakang koma. Ini juga 2 angka belakang koma. Ini 2 angka belakang koma. Yang ini 2 angka belakang koma. Ini juga tetap harus blok seperti ini biar nanti tidak acak-acakan biasanya. Dan tadi suka ada yang seperti ini. Nah, ini kalau secara satu-satu susah. Kalau kita langsung klik, makanya sebelum melakukan analisis pembahasan kita lakukan dulu 2 angka belakang koma semuanya. Ya, sudah ini kita rapikan. Nah, ini kita terlihat dari sini kita dapat lihat. Nah, oke, dari sini lihat ada ini untuk FPS tinggi, FPS rendah, totalnya 14, 15. Ini jumlah rata sumnya tuh totalnya. Ini rata-ratanya, ini variannya, ini jumlah keseluruhan antar yang di FMS, ini yang di konvensional sama seperti tulisannya tadi. Ya, ini untuk yang total keseluruhan ini semua. Ya, jadi sudah tampil semua sini. Terus untuk di sini untuk hasilnya kita lihat yang ini. Yang F ini. Apakah yang F ini ini F hitungnya ya. Ini F tabelnya. Nah, ini untuk sampel ini untuk menjelaskan perbedaan antara SE dan konvensional ini. Apakah terdapat perbedaan signifikansi atau tidak? Ada perbedaan rata-rata atau juga bisa. Tapi itu sama seperti ANOVA 1 jalur, bahwa di ANOVA 2 jalur menggunakan Excel ini kekurangannya kita tidak bisa uji lanjut lagi karena di sini F-nya signifikan seperti yang saya katakan pada ANOVA 1 jalur. Pada video sebelumnya harus ada uji lanjut menggunakan uji POSHOK. Biasanya bisa uji Tukey, uji Benporoni, tergantung dia buku yang dirujuk digunakan. Biasanya saya menggunakan uji Tukey. Ya, di sini ada F hitungnya karena signifikan, F hitung lebih besar pada F tabel. Yang kolom ini menerangkan moderatornya, apakah terdapat perbedaan ada antara FMS tinggi dan FMS rendah. Ya. Terus yang ini interaksinya, interaksi antara model pembelajaran yang kita gunakan dengan fundamental movement skill itu tinggi rendahnya. Ya. Dari sini kita kopikan semua. Kita kopikan ke, saya sudah siapkan di sini. Misalnya ini datanya. Uji ANOVA 2 jalur. Ya. Kita kopikan saja. Kayak di sini terlihat di sini. Ntar biasanya ini tulis deskripsi datanya, ini kolom-kolom ini dimasukkan deskripsi datanya. Ya, untuk kesimpulannya kita lihat di sini aja. Jadi pilih kriteria kesimpulan. Kita kesimpulan keputusan. Jika
Yang pertama biasa, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka data dinyatakan signifikan. Yang kedua, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data dinyatakan tidak signifikan. Ya, dari data di atas, pada ini berdasarkan data di atas, tabel di atas ya, pada kolom sampel yang menjelaskan perbedaan model yang digunakan antara SE dan konvensional ya, didapat nilai F hitung 141,05 yang lebih besar daripada F tabel 4,03, yang berarti data yang berarti signifikan, yang berarti signifikan dengan kesimpulan misalnya terdapat perbedaan pengaruh model yang digunakan. Misalnya di sini karena ada yang saya tadi katakan ada model SE dan model konvensional, ya itu ya ada terdapat pengaruh, tetapi karena kembali lagi pada jika ini signifikan sebenarnya harus uji lanjut seperti sosok untuk melihat signifikan atau tidaknya perbedaan model ini. Walaupun di sini ada perbedaan, tapi kita tidak melihat yang baik itu yang mana, apakah SE atau konvensional. Oleh karena itu lebih baik uji ANOVA 2 jauh ini lebih baik kita menggunakan SPSS ya. Ini yang pertama. Yang pertama pada pembahasan yang sampel. Sorry, kita ini biar beda kesimpulan ini. Ya, yang kedua misalnya saya copy paste aja biar cepat. Berdasarkan tabelitas pada kolom sampel, ini pada kolom columns. Yang ini yang menjelaskan perbedaan model, yang menjelaskan variabel moderator biasanya. Moderator ya, yang digunakan antara FMS ya, FMS fundamental maupun skill tinggi dan FMS rendah. Didapat F hitung 9,08 lebih besar pada F tabel 40, berarti signifikan dengan kesimpulan terdapat perbedaan pengaruh FMS yang digunakannya. Jadi ada FMS tinggi dan rendah, kita sebenarnya tidak dapat melihat karena tidak ada uji lanjut seperti yang saya katakan, harus menggunakan SPSS. Yang ketiga ya, karena ada 3 kolom jadi 3 putusan. Terus di atas pada kolom interaksi biasanya ini untuk melihat interaksi ya, antara model dan variabel bebas dan variabel moderator biasanya ya. Pada kolom interaksi yang menjelaskan perbedaan variabel interaksi, yang menjelaskan interaksi antara variabel bebas
pada bebas dan moderator. Didapat F hitung 16,98. F tabel pokoknya berarti terdapat interaksi yang berarti ini gitu. Yang berarti signifikan. Kesimpulan terdapat interaksi antara bebas dan moderator ya. Jadi ini apalagi kalau sudah interaksi terjadi, ini harus dilanjut. Dia mau uji posok, tapi karena di sini tidak signifikan, jadi ini signifikan harusnya uji lanjut ya. Sebenarnya di sini bisa dilihat daripada perbedaan rata-rata biasanya. Buat ini yang pertama ya antara SE konvensional dan SE ini biasanya dilihatnya dari sini. Rata-rata antara SE dan konvensional. Biasanya lihat aja rata-ratanya biasanya ya. Tapi ini tidak terlihat signifikan atau tidak. Sama yang ini juga, yang tinggi rendah, kita lihat rata-rata di sininya, ya. Apakah signifikan atau tidak di sini dilihatnya. Ya, EPS tinggi rendah yang ini. Perbedaannya di sini. Ya untuk interaksi, apalagi interaksi, biasanya kalau ada interaksi kita harus menggambarkan garisnya. Menggambarkan garisnya apakah terjadi interaksi atau tidak. Lebih baik saya sarankan untuk perhitungan ANOVA 2 jalur ini menggunakan SPSS. Sebelum saya tutup, mungkin untuk menggambarkan gambar interaksi, kalau bila ingin ada gambar interaksinya, kita kembali ke Excel-nya. Kemudian kita harus bikin secara manual dengan insert di tata cara membuat grafik lah atau tabel seperti itu. Jadi pertama sebut di sini ada modelnya kan ada dua, ada SE dan konvensional. Konvensional sama di sininya ada FMS tinggi, bawahnya FMS rendah. Mungkin bila SE tinggi berarti nilai rata-rata yang diambilnya ya. Rata-ratanya sama dengan berarti nilai rata FMS tinggi yang SE, ini yang SE. Berarti ini ya. Untuk konvensional yang tinggi berarti yang ini di sini. Terus untuk FMS tinggi FMS rendah yang SE. Ini berarti nilainya. Terus untuk konvensional yang tinggi yang rendah yang ini ya. Nah, setelah ada kita blok sama seperti buat tabel, terus ke menu insert, pilihnya yang ini, kemudian ini klik, nah seperti ini ya. Jadi terlihat bagaimana garis singgung interaksinya terlihat di sini ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih.